Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 12 dengan anggota Rahmadani Hasibuan, Putri Anissa, dan Ipak Mentari. Kali ini kami akan membahas materi terkait dengan executive function. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini melibatkan kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengarahkan perilaku diri secara efektif. Fungsi-fungsi ini dapat dibagi lagi menjadi kemauan, perencanaan, tindakan yang bertujuan, dan kinerja efektif. Misalnya, pasien yang mengalami gangguan eksekutif yang signifikan mungkin ada dalam keadaan semi-vegetatif, di mana mereka jarang memulai banyak aktivitas meskipun kemampuan kognitif lainnya mungkin cukup utuh. Pasien lain dengan kesulitan eksekutif mungkin memiliki sedikit kesadaran tentang dampaknya terhadap orang lain dan dengan sedemikian tidak dapat secara efektif mengarahkan atau mengatur perilaku sosial mereka. Sementara kerusakan lobus frontal paling sering dikaitkan dengan munculnya gangguan eksekutif. Kerusakan subkortikal terutama talamik, regios, atau kerusakan lebih menyebar yang disebabkan oleh anoksia atau pelarut organik juga dapat menghasilkan gangguan eksekutif. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu sampai saat ini tidak ada teks yang dirancang untuk mendeteksi kegagalan fungsi eksekutif. Teks awal yang diklaim dalam menilai kemampuan frontal seperti Austin Magis telah disebutkan mengenai kemampuan mereka untuk secara akurat melakukan tugas ini. Baru-baru ini bagaimanapun juga penilaian perilaku sindrom eksekutif dan fungsi eksekutif Kaplan System dikembangkan sebagai prosedur komprehensif untuk mengukur berbagai kemampuan eksekutif. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara untuk menilai fungsi eksekutif? Untuk menilai fungsi eksekutif adalah melalui berbagai kombinasi wawancara, pengamatan perilaku, dan teks klinik informal singkat. Tinjauan umum dengan pasien mungkin fokus pada ucapan mereka tentang tujuan masa depan bersama dengan deskripsi mereka tentang kegiatan rekreasi. Biasanya, pasien dengan kesulitan eksekutif memberikan sedikit detail tentang area ini. Jika mereka memberikan detail, itu mungkin terutama didasarkan pada tujuan dan aktivitas mereka sebelum cedera. Nah, hal tersebut berarti bahwa pewawancara perlu menetapkan apa kegiatan dan tujuan mereka saat dan khususnya apa yang telah mereka lakukan. Baru-baru ini untuk mengejar tujuan tersebut, pewawancara juga dapat menetapkan sejauh mana mereka dapat secara realistis mengejar tujuan ini, mengantisipasi dan merencanakan kegiatan yang relevan, mengembangkan rencana alternatif, dan memberikan arahan untuk benar-benar mewujudkan rencana ini menjadi tindakan. Karena fungsi eksekutif yang buruk sering disertai dengan kurangnya kesadaran. Mungkin yang penting untuk mewawancarai anggota keluarga yang memiliki kesempatan untuk mengamati pasien setiap hari. Dengan demikian, deskripsi klien dapat dibandingkan dengan deskripsi eksternal yang lebih objektif. Dalam pemeriksaan sebenarnya itu sendiri, berbagai jenis perilaku dapat memberikan informasi. Apakah pasien memulai dan mengarahkan aktivitas apapun, atau apakah dia cenderung relatif pasif? Apakah ada perilaku sosial yang tidak biasa atau misperawatan yang buruk? Diskusi tentang garis singgung yang tidak relevan, lelucon yang tidak pantas, yang menunjukkan kesadaran yang buruk tentang dampak sosialnya. Pemeriksaan harus menentukan apakah perilaku tersebut berkembang setelah cedera atau merupakan karakteristik pramorbid. Kemampuan perencanaan dapat diperkirakan berdasarkan seberapa baik pasien mengatur gambar sosok manusia mereka, mengatur blok dalam blok desain, menggambar dalam bender gestal, atau cerita mereka di TAT.
Karena fungsi eksekutif yang buruk juga termasuk kesulitan memperhatikan rangsangan sambil secara bersamaan melakukan tugas-tugas lain. Skor rendah pada faktor fast learn random from distractibility atau Bennett-Wien circuit mungkin juga mencerminkan kemampuan eksekutif yang buruk. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sejumlah tes klinis informal juga dapat membantu menentukan kemungkinan gangguan eksekutif. Misalnya, pasien mungkin diminta untuk melanjutkan pola gambar yang memiliki berbagai bentuk kecil yang berulang tetapi bergantian. Misalnya, 3 lingkaran, 2 kotak atau segitiga. Dan kemudian mengulangi urutan ini beberapa kali. Tak satu pun dari prosedur pemeriksaan di atas memiliki penilaian formal. Sebaliknya, pemeriksa harus menentukan berdasarkan pengamatan apakah pasien mengalami kesulitan relatif dengan semua atau salah satu aktivitas saja. Meskipun tidak ada strategi tunggal di bagian ini yang cukup untuk mengidentifikasikan gangguan eksekutif, secara kolektif, strategi akan membantu memastikan bahwa domain fungsi kritis ini termasuk dalam penilaian klien. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.